Halo, jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran tentunya. Sekarang Ibu akan membahas mengenai asesmen kompetensi minimum, tentunya numerasi yang kedua ya. Bersama dengan Ibu Rosidawati MPD. Belajar mudah bersama dengan Ibu. Cobalah bahwa AKM itu sangat mudah sekali asalkan kamu berlatih ya. Asesmen kompetensi minimum khusus bagian numerasi yang kedua. Inilah video pembelajaran bersama dengan Ibu. Saksikan. Nah, inilah permasalahan yang pertama. Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya. Yang pertama, pada suatu ekspedisi di Mesir, ditemukan sebuah piramida yang alasnya berbentuk persegi. Ya, sketsa dari piramida tersebut tampak pada gambar ini. Lalu jarak titik A ke B ya adalah 100 meter. Karena alasnya persegi, maka AB, BC, CD, dan AD 100 meter. Dan jarak titik A ke T, nah A ke T adalah 150 meter. Karena piramida ini alasnya persegi dan berbentuk limas yang beraturan ya, rusuk limasnya, rusuk piramida ini sama panjangnya TA 150, TB 150 meter, TC 150, lalu TD juga 150 meter. Titik M adalah pintu masuk. Ini M. M-nya berada di tengah-tengah AB katanya, ya. M berada di tengah-tengah AB. M berada di tengah-tengah AB. M ini pintu masuk piramid. Nah, kemudian titik N ini adalah tempat penyimpanan muminya. Ya. Jadi M pintu masuk piramid. M-nya berada di tengah-tengah AB, itu soalnya. Kemudian N ada di garis TO, ya. N ada di garis TO. Kemudian TN, ya, TN, bentar ini mouse-nya. TN dibanding NO, TN dibanding TN dibanding dengan NO adalah 2 nih banding 3 panjangnya. Begitu ya. Sekali lagi ini adalah soal yang Ibu bacakan. Jadi suatu ekspedisi di Mesir ini ditemukan sebuah piramida yang alasnya berbentuk persegi, sisi-sisinya, sisi alasnya sama, AB, BC, CD, dan AD adalah 100 meter. Piramid ini berbentuk limas beraturan, rusuk limasnya berarti sama panjang, yang mana berarti? TA, TB, TC, TD ya, panjangnya 150 meter. Kemudian piramid ini memiliki pintu masuk. Ini keterangan soalnya ya. Pintu masuknya yaitu di titik M. Titik M-nya ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah mana? Di tengah-tengah garis AB. Nah, kemudian N-nya adalah penyimpanan muminya. Muminya di sini di garis tinggi limas. Tapi dengan catatan perbandingannya TN banding NO adalah 2:3 ya. Jadi Ibu bacakan, pada suatu ekspedisi di Mesir ditemukan sebuah piramida yang alasnya berbentuk persegi seperti yang Ibu jelaskan. Sketsa dari piramida tersebut tampak pada gambar yang ini. Jarak titik A ke B adalah 100 meter, tadi sudah dijelaskan, dan jarak titik A ke T ya. A ke T rusuk limas adalah 150 meter. Titik M adalah pintu masuk berada di tengah-tengah garis AB ya. Ini AB, B ini besar harusnya. M adalah pintu masuknya, N adalah tempat penyimpanan muminya yang berada di garis TO atau garis tinggi piramid. Dengan catatan TN banding NO adalah 2:3 panjangnya. Lalu ada diberikan pernyataan. Pernyataan yang pertama, tinggi piramida tersebut katanya 50 akar 7 meter. Tinggi piramida itu yang ini. Nah ini, TO. Benarkah TO itu 50 akar 7 meter? Kemudian yang kedua, jarak antara puncak piramida
dengan pintu masuk adalah 100 akar 3 meter. Nih, puncak piramida. Pintu masuknya ini, pintu masuk piramid. Nah, jadi jarak puncak ke pintu masuk TM nih ya, katanya adalah 100 akar 3 meter. Nanti kita selidiki benar atau salah. Yang ketiga, jarak antara ruang penyimpanan mumi dengan pintu masuk. Nih, penyimpanan muminya ini. Nih, mumi disimpan di sini. Pintu masuknya di sini. Jaraknya berapa? NM-nya berapa? Begitu, ya. Ini, jarak antara ruang penyimpanan mumi dengan pintu masuk adalah 20 akar 22 meter. Buktikan 22 akar 22 atau bukan. Kalau salah ya tulis salah, kalau benar ya ini pernyataan benar dan salah berarti harus kita hitung ya. Demikian soalnya. Nah, lanjutkan kembali ya. Sebelum Ibu bahas, Ibu berikan dulu teori-teori dasar yang perlu kamu perhatikan supaya kamu benar-benar memahami ya. Nah, inilah piramida yang sudah Ibu jelaskan tadi. Titik M itu adalah pintu masuk piramid. Titik N itu adalah tempat penyimpanan mumi. Lalu TN dibandingkan dengan NO adalah 2:3. M-nya, pintu masuk itu berada di tengah-tengah garis AB. Kemudian yang pertama yang akan kita selidiki adalah tinggi piramida benarkah 50 akar 7 meter. Tinggi piramida itu yang mana? Tinggi piramida adalah TO ya. Nah, kemudian kita bahas dulu yang dua. Jarak antara puncak piramida dan pintu masuk nih. Puncak dan pintu masuk berarti TM. Ini kita bahas dulu ya teorinya. Tinggi piramida dulu. TO yang mau kita hitung. Nah, bagaimana caranya? Gunakan segitiga. Segitiga boleh bebas nih. TOA. Ini tegak lurus di O. Bagus. Ini pelan-pelan ya Ibu ya, supaya kamu sambil melihat dan mengingat teorinya. Segitiga tegak lurus di O kan? Nah, inilah tinggi limas. Lalu AO-nya bisa kita cari. Nah, TA-nya sudah ada 150 meter. Bagaimana cara mencari AO? Nah, gunakan segitiga ABC. Ini kan alasnya persegi nih. Ini alasnya persegi ya. Ini gambarnya tegak lurus bidang gambar. Nah, kalau misalkan sejajar dengan bidang gambar, persegi biasa. Persegi itu, nah sudut-sudutnya kan 90 derajat. 90 derajat. Ini nampaknya seperti bukan 90 derajat, padahal ini 90 derajat karena gambarnya tegak lurus. Sisinya tegak lurus bidang gambar. Nggak masalah lah, persegi 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Mengerti ya? Nah, jadi pakai Pitagoras saja. Ini AB kan 100, BC 100. Nah, ini kalau pakai Pitagoras, nggak usah kamu hitung lagi. Ini pasti apa? 100 akar 2, ya. Misalkan AB-nya, misal nih, AB sama dengan X, BC sama dengan X, segitiga ABC tegak lurus di B. Berarti AC-nya X akar 2, ya. Nah, pakai Pitagoras ini 100 akar 2. Karena O-nya di tengah-tengah, maka AO adalah apa? 50 akar 2. Berarti AO. Pakai Pitagoras lagi untuk mencari tinggi piramid. Gunakan segitiga TOA. Berarti 50 akar 2 dikuadratkan ditambah berapa? TO kuadrat sama dengan TA kuadrat. Begitu. Bisa ya? Belum. Lihat aja dulu. Sekarang, kenapa Bu pakai segitiga TOA? Bolehkah pakai segitiga TOB? Boleh. Nih,
TOB. Tegak lurus di O. Betul. Nah, ya, ini tegak lurus di O. Nah, panjang OB berapa? Setengah dari mana? Setengah dari DB atau BD. BD ini berapa? BD pasti nih, lihat. Pakai segitiga yang ini boleh nih ya. 100, 100. Ini kan diagonal sisi. Diagonal sisi kalau ini 100, ini 100, BD pasti 100 akar 2. Berarti BO adalah 50 akar 2. Gitu. BT atau ya BT ini rusuknya ya. Rusuk piramid, rusuk limas adalah 150. Jadi kalau pakai segitiga TOB berarti 50 akar 2 kuadrat ditambah TO kuadrat sama dengan BT kuadrat. Ini teorinya dulu ya. Lihat aja dulu. Jadi nggak selalu bisa menggunakan TOA, TOB juga bisa. Segitiga mana lagi? Betul, TOC juga bisa. Nih, TO kuadrat tambah OC kuadrat sama dengan TC kuadrat. Ini berapa? TO kuadrat nggak tahu, ditambah 50 akar 2 kuadrat sama dengan 150 kuadrat. Dapat sama hasilnya. Ya, supaya ngerti dulu. Boleh juga kita hitung pakai yang mana? TOD. Betul, TOD. TOD tegak lurus di mana? Di O. Nah, Ibu ulangi ya teorinya seperti ini. Jika sebuah garis, nih tinggi limas kalau di sini, tinggi piramid. Tinggi piramid tegak lurus sebuah bidang alas, ya, bidang alasnya persegi. Maka garis ini akan tegak lurus semua garis yang ada di mana? Di bidang alas itu. Semua garis yang ada di bidang alas termasuk AC, BD akan tegak lurus dengan garis ini, tinggi piramid ini. Itu. Jadi TOC tegak lurus di sini. TOB tegak lurus di sini, TOD tegak lurus di sini, lalu TOA tegak lurus di sini, begitu ya. Nah, yang berikutnya, masalah perhitungan gampang, lihat dulu saja teorinya. Jarak antara puncak piramid dan pintu masuk. Nah, ini puncak piramid, ini pintu masuk. Berarti kita menghitung TM. Ya. Nah, nanti pakai segitiga yang mana? TM, O, P. Ya. Ya, kita lihat dulu ke bagian sini. Nah. Kita lihat dulu nih. Kita supaya lebih jelas lagi, kita mau menghitung tinggi piramid dulu. Tinggi piramid, gunakan saja satulah segitiga kita pilih, mau yang TOA, tegak lurus di sini ya. Nah, A ke O adalah 50 akar 2. Dari mana? 100, AC-nya 100 akar 2. Nah, ini AO adalah 50 akar 2. Kemudian ini tingginya dicari ditambah TO kuadrat sama dengan 150 kuadrat. Kita lihat, ya ini untuk lebih jelasnya. Mungkin kamu ada yang bingung ya, begini. Pitagoras, sebuah segitiga, nih. Sisinya, Ibu misalkan S panjangnya, sisi yang kedua S. Lalu segitiga ini tegak lurus di sini, berarti sisi miringnya pasti S akar 2. Kenapa? Menggunakan pita
Pitagoras ya. Dari mana? Akar S kuadrat tambah S kuadrat. S kuadrat tambah S kuadrat? 2S kuadrat. Berarti akar 2S kuadrat. Akar S kuadrat kan S ya. Jadi S akar 2. Pasti nih, kalau sisinya 100, ini 100, pasti di sini 100 akar 2. Begitu langsung ya. Nih Ibu kecilkan dulu biar kelihatan. Nah, langsung sekarang ke perhitungannya. Tinggi piramida TO. Sekali lagi bisa kita hitung pakai segitiga TOA, TOB, TOC, TOD. Boleh, sama nanti hasilnya. Di sini dituliskan menggunakan segitiga TOA. Tegak lurus di sini. Nah, berarti AO kuadrat tambah OT kuadrat sama dengan AT kuadrat. Nah ini ya, AO adalah, ingat, ini 100 meter, ini 100 meter, sisi miringnya pasti 100 akar 2. Iya, diagonal sisi kan? Ya. Ini 100 meter S, ini S panjangnya, sisi miringnya S akar 2. Kalau ini 10, ini 10, di sini 10 akar 2 ya. O-nya di tengah-tengah berarti AO adalah 50 akar 2. Tinggal dimasukkan aja 50 akar 2 dikuadratkan pakai Pitagoras ya. Tambah TO kuadrat sama dengan sisi miringnya. 150 kuadrat. Sudah selesai. Ini kita hitung. 50 akar 2 dikuadratkan. Hati-hati. 2 ya. Nah, perhatikan lagi segitiga AOT ya. AO sudah kita peroleh panjangnya ya. TO ini yang kita cari. Nah, AT panjangnya 150 meter. Jelas kita bisa hitung tinggi piramida. Ya, sekali lagi. Segitiga, kita perhatikan segitiga TAO. Tegak lurus ya. Ini OTA, boleh HOT sama saja. Ini segitiga yang ini. Segitiga yang ini. Ini 50 akar 2 AO, TO dicari, AT-nya 150 meter, jelas kita bisa hitung. Gunakan Pitagoras dengan catatan tegak lurus di O ya. Ibu pelan-pelan menjelaskannya. Kalau mau cepat ya gampang ya, tapi pelan-pelan biar kamu sambil membayangkan, merenungkan, dan akhirnya bisa ya. Kita hitung saja. 50 akar 2 tadi sudah dihitung, dikuadratkan. Ditambah TO kuadrat sama dengan 150 dikuadratkan. Gitu ya. Dihitunglah, ini jangan lupa nih. 50 akar 2 dikuadratkan artinya 50 kuadrat. Nah, berapa? 2500. Akar 2-nya dikuadratkan juga. 2. Ya. Jadi 2 kali 2500, 5000. 150 dikuadratkan. Berarti 15 kuadrat kan 225, menghitung cepatnya begitu. Nah, dikuadratkan, 10 kuadratkan, 100 kali 225, berarti 22.500 ya. Nah, biasa, TO kuadrat 22.500 dikurangi 5.000 adalah 17.500. Ini TO kuadrat, TO itu adalah tinggi piramida. Mudah, TO kita akarkan. Nah, ini ya. Kamu jangan terpacu menggunakan alat hitung. Coba nih, caranya begini. Cara mudah nih.
Kamu buat misalkan supaya mudah tanpa memotret lama tapi di dalam pikiran kita dengan cepat. 175 itu 25 dikali kalau 104 437 kan? Nah, 7. 175 ya. 25 kali 7 175 dikali 100 adalah 17.500. Boleh seperti ini nih. 25 kali 7 175 kali 100 gitu. Jadi 17.500. Akar 25 5 ini kan TO itu akar 25 kali akar 100 kali akar 7 gitu. Boleh ini dipisah akar 25 5 akar 110 5 kali 10 50 lalu akar 7. Nah, bebas ya menghitung ya. Kalau Ibu begitu tanpa mengotret kita langsung bisa menjawab. Jadi jawabannya adalah ini yang pertama ya. Tinggi piramida tersebut TO adalah 50 akar 7 meter. Berarti pernyataannya adalah benar gitu ya. Paham ya? Mudah banget. Sekarang kita buktikan benar atau salahkah panjang dari puncak piramid ke pintu masuk piramid itu 100 akar 3 meter. Kita lihat ya. Nah, ini berarti kita akan menghitung jarak puncak ke pintu masuk piramid tersebut. Ini pintu masuk berarti TM. Yang mau kita hitung TM. Berarti kita gunakan mudah nih segitiga ini TMO atau MOT atau TOM. Nah, ini pasti tegak lurus di O ya. Jangan lupa teori dasar. Jika sebuah garis tegak lurus sebuah bidang, ini garis TO nih, tegak lurus bidang alas kan, tinggi piramid, tegak lurus bidang alas. Kesimpulannya maka garis TO ini akan tegak lurus terhadap, iya bagus, semua garis yang ada di bidang itu. Semua garis yang ada di bidang itu, maksudnya di bidang ABCD. Ini garis AC, garis BD, garis MN misalkan, garis apapun, dia akan tegak lurus nih. Ini TO ini tegak lurus terhadap MN misalkan. Nah, terhadap garis yang biru ini tegak lurus. Jadi di sini tegak lurus. Nah, lalu panjang garis yang biru ini, Ibu nggak beri tanda ya, M yang biru nih. Ini sejajar dengan BC kan? Nah, panjangnya sama, 100 meter. Berarti MO atau OM 50 meter ya, 50 meter. Lalu TO udah kan? Sudah kita hitung tinggi piramid. Tinggi piramidnya 50 akar 7. Nah, berarti TM bisa kita hitung karena ini segitiga siku-siku. Berarti TO kuadrat 50 TO kuadrat ditambah OM kuadrat sama dengan TM kuadrat. Ulangi. TO kuadrat tinggi piramid 50 akar 7 kuadrat ditambah MO 50 meter ya, 50 kuadrat sama dengan TM kuadrat. TM kuadrat nih. Jangan lupa ini 50 kali 50 gitu ya. Akar 7 kali akar 7 dikuadratkan semuanya. 2500 dikali kali 7. Begitu. Ini akar 7 dikuadratkan adalah 7 ya. Nah, 2500 dikali 7 jelas 17.500. Ditambah 50 kuadrat 2500 dijumlahkan 20.000. Ini masih TM kuadrat. TM berarti akar 20.000. Nah, yang ini jangan bingung. Akar 20.000 gampang. 20.000 itu akar 2 kali 10 pangkat 4 kan? Ya, akar 10 pangkat 4 kan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 100. Jadi 100 akar 2-nya ini tetap. Jadi TM itu adalah 100 akar 2 meter. Jadi ternyata tinggi dari puncak piramida ke pintu masuk adalah 100 akar 2 meter ya.
Nah, jadi kita lihat pernyataannya benar atau salah. Coba kita saksikan lagi ke pernyataan yang ketiga, benar atau salah. Jadi kita sudah tahu bahwa tinggi piramida itu 50 akar 7 meter, benar. Kemudian jarak dari puncak ke pintu masuk piramid adalah 100 akar 2 ya. Sedangkan pernyataan yang ditanyakan 100 akar 3, jadi pernyataannya salah. Sekarang yang terakhir, yaitu jarak antara tempat penyimpanan mumi dengan pintu masuk piramid. Coba kita lihat ya. Nah, ini kita share dulu. Nah, ini. Jarak antara penyimpanan mumi dengan pintu masuk. Ibu besarkan dulu. Nah, inilah piramidanya. Ini adalah penyimpanan muminya di sini. Ini pintu masuk piramida. Nah, jaraknya yang ditanyakan jarak ini. Mumi ke pintu masuk berarti MN ya, MN. Kita gunakan segitiga yang biru ini. MNO atau MON sama aja. MON. MON. Biasanya, bukan biasanya, yang tegak lurus di tengah ya. MON. Nah, segitiga MON jelas panjang MO. Nah, ini lihat nih. Ini BC ya. Kalau kita tarik tegak, kalau kita tarik garis yang sejajar BC dimanapun, di sini, di sini, di sini sejajar BC, maka panjangnya pasti sama, asalkan sejajar ya. Berarti M, nah kalau kita tarik garis yang sejajar, nah sejajar, berarti panjangnya sama kan, 100 meter. Berarti MO ini, karena O-nya di tengah-tengah, tentulah 50 meter. Ini 50 meter, ya. Nah, ini panjang NO juga bisa kita hitung. Tadi kan tinggi piramid sudah kita hitung. Berapa? 50 akar 7. Sedangkan TN banding NO itu 2:3 ya. Berarti NO itu 3/5. 5 dari mana? Dari jumlah perbandingannya ya. 3/5-nya dari panjang piramid. 3/5. 3/5 dari panjang piramid. Ini meter. 3/5. 3/5 ini 3/5. Ini bukan 3/3 nih. Ada salah tik nih ya. 3/5 kali 50 akar 7. 30 akar 7 meter. Yang mana? NO. Jadi pakai Pitagoras menghitung jarak penyimpanan mumi sampai pintu piramid MO 50 kuadrat ditambah 30 akar 7 kuadrat sama dengan MN kuadrat atau NM kuadrat. Ini harusnya kurung ya, kurung. Dihitunglah 30 kuadrat, berarti 30 kuadrat itu ya 900, akar 7 kuadrat 7, 900 kali 7 jelas 6.300, tambah 50 kuadrat, tambah 2.500 sama dengan NM kuadrat. Ini harusnya ada kurung. Jadi NM kuadrat adalah 8.800, NM adalah akar 8.800. Tinggal dihitung akar 8.800 ya. NM sama dengan akar 8.800, gak usah bingung caranya. Sederhana saja, akar 8.800 bisa kita ubah akar 88, 4 kali 22 ya, karena akar 4 itu 2, kemudian dikali 100, jelas ya, 88 kali 100. Akar 4, 2, ini sama dengan akar 4 kali akar 22 kali akar 100, akar 4, 2 dikali akar 110, berarti 2 kali 10, 20, akar 22-nya tetap meter nih, ya. Berarti jarak antara pintu masuk piramid dan penyimpanan mumi adalah 20 akar 22 meter. Berarti pernyataan yang C benar atau salah? Kita lihat langsung saja ya
kesimpulan terakhirnya adalah tinggi piramida 50 akar 7 meter benar, sudah dibuktikan. Jarak antara puncak piramida ke pintu masuk 100 akar 3 salah, karena sudah kita hitung 100 akar 2. Kemudian yang terakhir, jarak antara ruang penyimpanan mumi dengan pintu masuk piramid adalah 20 akar 22 meter adalah benar ya. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran mengenai AKM, khususnya numerasi yang kedua. Tetap bersemangat, mudah kan AKM itu asalkan kamu banyak berlatih ya. Saksikan video-video AKM yang lainnya dengan Ibu Rosidawati. Sampai jumpa.